Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Agustiani Kisman dengan NIM 19 2030 008. Baiklah, di sini saya akan membawakan hasil resume saya, di mana yang berjudul Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Kepuasan Kerja. Yang pertama yaitu pengertian pembinaan sumber daya manusia, di mana merupakan kegiatan yang dilakukan terhadap keberadaan sumber daya manusia dalam suatu organisasi agar mereka lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam melakukan pekerjaannya dengan sebaik-baiknya dan seefektif mungkin. Baik, selanjutnya yaitu pembinaan disiplin kerja sumber daya manusia. Yang pertama di sini pengertian disiplin kerja, di mana disiplin kerja merupakan praktik secara nyata dari para pegawai terhadap perangkat peraturan yang terdapat dalam suatu organisasi. Baik, selanjutnya yang kedua yaitu tujuan pelaksanaan disiplin kerja sumber daya manusia, di mana agar untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN, selain itu agar yang pertama melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang. Yang kedua di sini melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Yang ketiga di sini menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara. Baik, selanjutnya yaitu pembinaan loyalitas pada sumber daya manusia, di mana pengertian loyalitas merupakan unsur yang digunakan dalam penilaian karyawan yang mencakup kesetiaan terhadap pekerjaannya, jabatannya, dan organisasi atau perusahaan. Baik, pembinaan loyalitas diperlukan agar sumber daya manusia tersebut yang pertama mempunyai kepedulian tinggi terhadap instansi atau perusahaan. Yang kedua, seorang karyawan mempunyai rasa memiliki terhadap perusahaan. Ketiga, tetap bertahan dalam perusahaan sumber daya manusia yang loyal meskipun mengalami kemunduran atau kemajuan. Yang keempat, meningkatkan kinerja untuk kesinambungan instansi atau perusahaan. Dan yang terakhir yaitu yang kelima, tetap mempunyai motivasi kerja yang tinggi. Baik, selanjutnya yaitu sebab-sebab turunnya loyalitas sumber daya manusia. Yang pertama yaitu turun atau rendahnya produktivitas kerja. Yang kedua, meningkatnya tingkat absensi. Yang ketiga, tingkat perpindahan yang tinggi. Yang keempat, kegelisahan di mana-mana. Yang kelima, tuntutan yang sering terjadi. Dan yang terakhir yaitu pemogokan kerja. Baik, selanjutnya yaitu pembinaan hubungan kerja dalam sumber daya manusia, di mana hubungan kerja dapat diartikan sebagai hubungan yang terjadi antara bagian-bagian atau individu-individu, baik antara mereka di dalam organisasi maupun pihak luar organisasi, sebagai akibat penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam mencapai tujuan organisasi. Pembinaan hubungan kerja perlu dibina agar para karyawan dapat saling bekerja sama dan membantu dalam mencapai tujuan suatu perusahaan atau organisasi. Baik, selanjutnya yaitu pembinaan moral dan kegairahan kerja, di mana para sumber daya manusia perlu dilakukan secara kontinu agar mereka menjadi terbiasa mencapai semangat kerja yang tinggi dan penuh gairah. Dengan kondisi tersebut, para karyawan diharapkan dapat melaksanakan pekerjaannya dengan baik dan kreatif. Baik, selanjutnya yaitu pengertian kepuasan kerja, di mana kepuasan kerja adalah perasaan seseorang pada pekerjaan dengan menyenangi dan mencintai pekerjaannya. Baik, adapun teori kepuasan kerja terbagi menjadi 6. Yang pertama, teori keseimbangan. Yang kedua, teori pemenuhan kebutuhan. Yang ketiga, teori pandangan kelompok. Yang keempat, teori dua faktor. Yang kelima, teori perbedaan. Dan yang terakhir, yang keenam, teori pengharapan. Baik, selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja. Yang pertama yaitu pekerjaan itu sendiri. Yang kedua, hubungan dengan atasan. Yang ketiga, teman sekerja. Yang keempat, promosi. Dan yang terakhir yaitu gaji atau upah. Baik, itulah tadi pemaparan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.